Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mufti Muharram Muksin akan menjelaskan mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis atau usaha. Apa itu bisnis plan? Data penelitian mengungkapkan dari 100 orang wirausaha atau pebisnis yang mempunyai pertumbuhan tinggi, terungkap bahwa wirausaha sedikit sekali yang melakukan perencanaan usaha atau bisnis plan pada tingkat awalnya. Bahkan 41% dari mereka tidak melakukan perencanaan usaha. 26% hanya memiliki perencanaan seadanya, 5% hanya membuat proyeksi keuangan, dan 28% membuat perencanaan secara jelas. Pengertian lain dari perencanaan usaha atau business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber dayanya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan dan peluang-peluang yang ada. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis atau business plan hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk membuat pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Sebenarnya tidak sederhana hal di atas. Perencanaan bisnis juga penting untuk satu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan usaha atau bisnis sendiri adalah suatu pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Adapun hal-hal apa yang harus ada dalam perencanaan usaha secara sederhana. Dalam suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial, seperti analisis break even dan lain-lainnya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dalam bisnis plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut, yaitu perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak, baik itu investor maupun wirausaha itu sendiri. Perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasar. Selanjutnya, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dari business plan. Adapun manfaat perencanaan usaha itu diantaranya: A. Membimbing jalannya kegiatan usaha. B. Mengamankan kelangsungan hidup usaha. Mengembangkan kemampuan manajemen di bidang usaha. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Mengetahui apa yang akan terjadi dalam usaha. Sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Memperbesar peluang untuk mendapatkan laba. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Sebagai pedoman dalam pengawasan. Itulah beberapa manfaat dari business plan atau perencanaan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu kegiatan business plan. Perencanaan usaha adalah sebuah seling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, untuk memulai suatu usaha. Di sini, seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, di antaranya yang pertama yaitu mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan usaha atau bisnis, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, membuat kebijakan usaha.
Selanjutnya itu apa yang penting dalam sebuah perencanaan usaha. Secara garis besar, isi perencanaan usaha yang dibuat seorang usaha berusaha merinci profit, neraca perusahaan, dan proyeksi aliran kas. Sedangkan mengenai kedalaman dan rincian perencanaan usaha sangat tergantung pada luas tidaknya usaha. Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan usaha, paling tidak kita harus adalah memikirkan, menimbang-nimbang, memutuskan, dan menentukan hal-hal berikut ini. 1. Apa yang akan kita kerjakan dalam usaha tersebut? Yang kedua, kapan pekerjaan usaha itu dilaksanakan, dan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan usaha tersebut? Siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha? Di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan, dan mengapa harus dikerjakan? Sebenarnya, berbicara yang paling penting dalam sebuah perencanaan sangat tergantung kasusnya. Namun, secara umum biasanya dalam sebuah perencanaan yang penting adalah 1. Analisis cash flow-nya. Misalnya, bisa untuk produksi profit. Yang kedua yaitu detail pelaksanaannya. Untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, kapan dan bagaimana anggarannya. Hasil akhir ini dari sebuah perencanaan adalah bagaimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan. Selanjutnya itu komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis, dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan atau executive summary. Berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencakup latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, kelayakan proyek secara umum. Yang kedua yaitu deskripsi perusahaan atau company description. Berisi gambaran singkat profil perusahaan yang menjalankan proyek, misalnya aspek hukum atau legal dari bentuk badan usahanya apa, sejarah atau historis perusahaan kita, visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lain-lainnya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai business plan atau perencanaan dalam kewirausahaan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.